Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Reaksi terus bermunculan usai pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menerapkan kembali PSBB ketat mulai 14 September mendatang. Sebagian kalangan setuju PSBB total untuk memperbaiki kurva penularan COVID-19 yang semakin melonjak. Sementara sebagian lainnya menyatakan langkah Anies melakukan rem darurat akan berdampak besar bagi pelaku ekonomi. Lalu bagaimanakah agar protokol kesehatan diterapkan secara ketat namun ekonomi juga tetap bisa berjalan? Benarkah aturan teknis dari PSBB total ini akan ditinjau ulang? Inilah yang akan menjadi topik prime time malam ini. Kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu, dan inilah rem darurat yang harus kita tarik. Namun kita juga harus melihat bahwa gas dan rem ini kalau digas atau direm mendadak itu tentu kita harus menjaga kepercayaan dan confident daripada publik, karena ekonomi ini tidak semuanya faktor fundamental tetapi juga ada faktor sentimen, terutama untuk di sektor capital market. Kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kembali PSBB menuai berbagai respon pelaku usaha dan akademisi. Rektor Perbanas Hermanto Siregar meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil tindakan tegas dalam mengendalikan COVID-19. Menurutnya, pemerintah Provinsi DKI harus belajar dari pengalaman PSBB bulan Maret hingga Mei yang lalu agar tidak membuka kegiatan ekonomi terlalu cepat jika kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah. Kebijakan yang sudah diambil, yang akan diambil ini itu sudah sangat tepat, yaitu bereskan dulu COVID-nya ya. Apabila sudah mencapai batas aman, maka nanti ekonomi itu bisa digenjot lagi. Wakil Ketua Kadin Sinta Kamdadi menyayangkan keputusan penerapan kembali PSBB di DKI Jakarta dilakukan tanpa sosialisasi dengan pelaku usaha. Sinta berharap pemerintah provinsi dapat mendengar aspirasi pelaku usaha, terutama mereka yang selama ini patuh menjalani protokol kesehatan. Sinta juga meminta agar bidang usaha yang berorientasi ekspor tidak ditutup, mengingat permintaan ekspor sudah mulai meningkat. Jadi ini yang sangat menguatkan buat kami ya, karena kan ini ekonomi sudah baru dengan PSBB transisi kan sudah baru mulai bergerak ya. Ini juga masih mulai bergerak, bukannya belum balik, masih jauh dari kembali sebelum pandemi. Jadi ini baru mulai perlahan-lahan berjalan, terus sekarang mesti direm lagi, mesti diberhentikan. Jadi memang kami mengerti ya bahwa nggak punya pilihan. Kalau memang kalau COVID-nya tidak bisa dikendalikan ya pasti ini harus sekarang dikurangi kembali aktivitasnya. Dengan diterapkannya PSBB, maka sejumlah tempat usaha, perkantoran, dan tempat ibadah akan ditutup. Hanya ada 11 jenis usaha esensial yang bisa tetap beroperasi, yakni toko sembako, perbankan, media, telekomunikasi, pengiriman bahan pokok, pembangkit listrik, SPBU, BEI, ekspedisi, penyimpanan, dan keamanan pribadi. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Ade Permana, Metro TV. Pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Hermawan Saputra dan Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Maulana Yusran. Selamat malam Mas Hermawan. Pak Maulana. Selamat malam Mbak Zilvia. Selamat malam Mbak Zilvia. Oke. Mas Hermawan, saya ke Anda dulu. Rencana penerapan PSBB total di DKI Jakarta ini menuai reaksi terutama dari kalangan ekonomi. Menurut Anda, apakah kebijakan rem darurat ini sudah tepat diterapkan di DKI? Ya, kalau kita lihat dari kenaikan kasus harian dan juga kumulatif ya, memang makin mengkhawatirkan 200.000 kasus positif seluruh Indonesia dan di DKI juga kenaikannya ribuan kasus tiap hari.
maka laju ke peningkatan kasus ini tidak sejalan dengan kapasitas perawatan penanganan kita. Walaupun ada peningkatan 1000-an kasus, bisa kita katakan 50% diantaranya membutuhkan perawatan. Ini luar biasa, beban pelayanan kesehatan mulai dari SDM yang mulai jenuh, berat bebannya, tetapi juga fasilitas yang harus kita optimalkan. Maka kalau kita ingin memberikan perawatan yang berkualitas optimal, kita harus lebih menahan dahulu laju dari aspek pengendaliannya. Jadi pencegahan itu lebih baik daripada menumpuk pada layanan dan perawatan kesehatan. Jadi kalau dikatakan atau ditanyakan apakah ini sudah tepat, kami mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta. Tetapi kami juga tidak ingin ini menjadi sebuah coba-coba lagi semacam PSBB yang diburu-burukan seperti dahulu, melainkan kita ingin betul-betul ada pelambatan kasus yang secara signifikan. Kalau kita mampu mengendalikan kasus, sebenarnya pertumbuhan ekonomi atau refreshing economical growth kita itu mampu kita prediksi. Semakin lama kita bergelut dengan dampak COVID ini, kesehatan tidak tertangani, ekonomi pun tidak tertangani, tetapi ekonomi sulit kita ukur. Dampak ikutannya sangat sulit kita ukur. Maka itu dengan kita melewati laju kasus. Tidak boleh setengah-setengah, karena kalau kita setengah-setengah akan semakin lama penanganannya, semakin lama pula ekonomi kita akan pulih. Betul sekali. Untuk DKI ini kan paling tidak ada 4 sorotan utama buat dunia ya. Pertama, DKI ini adalah epicentrum pertama, harus membuktikan diri sebagai daerah yang juga pertama mampu mengendalikan kasus. Yang kedua, DKI ini ibu kota negara. Jadi stigma Indonesia tergantung dari DKI. Kalau DKI belum mampu kita kendalikan, sulit kita mengatakan Indonesia kita akan keluar dari krisis kesehatan ini. Yang ketiga juga ini berkaitan dengan sumber daya. Di DKI semua sumber daya itu tersedia. Tetapi sumber daya yang hebat sekalipun tidak akan mampu untuk menampung dan melayani kasus ini kalau tidak kita pencegahan menjadi aspek utamanya. Baru kita bicara kepemimpinan. Disinilah yang penting adanya sinkronisasi dan juga harmonisasi kebijakan antar pemerintah di kawasan, termasuk antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pak Zilvia. Oke. Kita akan bicara nanti soal bagaimana harmonisasi kebijakan antara pusat dengan daerah. Tapi sebelum itu saya ke Pak Maulana dari PHRI. Pak, bagaimana Anda merespons kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan kembali PSBB ketat di DKI? Sebenarnya respon kami di pengusaha itu adalah kami juga sama-sama mendukung ya untuk masalah pemulihan kesehatan. Namun di sini pemerintah juga harus konsekuen. Jangan pemutusan untuk masalah PSBB itu nanti menjadi tanggungan semuanya bebannya ada di pengusaha. Ini yang jadi masalah dan juga termasuk para pekerja. Jadi kalau memang pemerintah ingin memutuskan akan melaksanakan PSBB, konsekuensinya juga jangan ditarik dong pajaknya. Ini kan sudah 6 bulan lebih ya. Kita tidak bisa melakukan proses bisnis yang sudah ditutup karena adanya pergerakan, sudah tidak menghasilkan, tapi pajaknya tetap ditarik. Kebayang nggak gimana cara membayarnya? Itu kan berarti bebannya ditanggung oleh para pelaku usaha, beban negara ini, dan juga termasuk para pekerja. Jadi jangan nanti seolah-olah pengusaha beradu dengan tenaga kesehatan, itu nggak benar. Yeah. Harus pemerintah yang menghadapi ini, itu merupakan tanggung jawabnya pemerintah. Jadi paling tidak PBB, pajak reklame, pajak kendaraan itu dihilangkan dulu, sehingga kita sama-sama bisa diam di rumah seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Kemudian juga tenaga kerja tersebut juga kebutuhan pokoknya dipenuhi. Jangan nanti kita memberikan BLT sesuai data kemiskinan angka yang sebelum COVID, padahal banyak tenaga kerja yang mendadak nih. Baik, berarti Pak Maulana maksud Anda jangan hanya memberikan beban kepada pengusaha, kepada tenaga kerja, tapi juga harus ada insentif untuk mengurangi beban yang ada karena penerapan PSBB. Oh iya dong, wajib dong. Kan pajak itu harusnya ditarik pada kala kita memang benar-benar melakukan kegiatan bisnis. Nah, kegiatan bisnis kan tidak bisa dilakukan karena adanya pandemik. Nah, kita setuju, tapi kan kalau dulu kan kita saling menyalahkan, seolah-olah masyarakat masih tetap di luar bandel, padahal mereka keluar rumah itu untuk melakukan mencari makan, bukan tidak mau sehat. Semua orang juga pengen sehat di sini gitu loh. Selama jadi 6 bulan ini semua pajak tetap ditarik ya Pak? Tetap. Pemerintah daerah secara nasional tidak ada yang memberikan relaksasi kok kepada pelaku usaha. Pajak PBB ditagih, malah relaksasinya cuma penundaan waktu.
Itu yang terjadi, pajak reklame ditarik, pajak kendaraan ditarik. Bagaimana orang ingin bisa membayar pajak, mempunyai kemampuan untuk membayar pajak, sementara dia tidak bisa mendapatkan penghasilan. Belum lagi kewajiban mereka, para pekerja yang mempunyai loan terhadap perbankan, non perbankan, dan seterusnya. Itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah lah yang menjawab semuanya. Satu. Dan yang kedua, juga harus dilihat bahwa mengelola DKI ini bukan seperti mengelola menjadi gubernur daerah provinsi yang lain. Ini ibu kota negara. Kita pengalaman pada saat bulan Maret yang lalu, manakala DKI melakukan PSBB, impact-nya itu terhadap 34 provinsi dan 415 kabupaten kota. Di sektor kami langsung cancellation-nya itu terjadi. Jadi berbeda di provinsi. Kalau misalnya itu terjadi lah, sebagai contoh terjadi misalnya di Jawa Timur melakukan PSBB, kita nggak akan impact ke seluruh nasional. Tapi kalau udah DKI, itu kita bicara nasional. Ini harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Yang penting bagi kami, tolong beban beban pemerintah jangan dilemparkan ke masyarakat atau pelaku usaha. Itu paling penting yang harus dipikirin oleh pemerintah. Dan kalaupun harus dilemparkan, itu kita harus share the pain ya Pak. Bagaimana kita membagi penderitaan itu bersama, bertanggung jawab bersama. Pak, tapi kan kalau untuk hotel dan restoran itu termasuk sektor usaha yang masih bisa beroperasi pada saat PSBB ketat nanti. Tapi apakah ini bisa berdampak, tetap saja akan berdampak signifikan terhadap pelaku usaha? Yang namanya hotel dan restoran itu adalah bisnis yang harus berinteraksi dengan manusia. Kan nggak mungkin dia reservasi baik online dan itu nggak ada yang nginep kan gitu. Jadi tanpa disuruh tutup, dia akan tutup sendiri. Kalau PSBB itu kan sudah dilihat pada bulan Maret lalu. Nggak ada juga orang yang akan bisa datang. Karena kan pergerakannya dibatasi. Itu yang terjadi gitu loh. Jadi restoran juga termasuk. Nggak bisa kita mengkonversikan restoran-restoran offline itu langsung dilakukan secara online. Karena begini, tumbuhnya restoran itu bukan hanya sekedar untuk kebutuhan pokok makan pagi, siang, malam. Kebutuhan pertumbuhan restoran itu sudah menjadi tempat meeting, tempat kumpul dan seterusnya. Jadi bukan karena orang butuh makan saja. Itu yang terjadi gitu loh. Nah ini makanya saya bilang share the pain yang paling penting. Ya. Kalau begitu, adakah sebetulnya jalan tengah cara supaya kita bisa menekan penularan COVID-19 tapi juga ekonomi tetap bisa berjalan, jadi tidak berat sebelah? Bagaimana menyeimbangkan keduanya? Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, usai jeda. Kami kembali melanjutkan perbincangan, saya akan kembali ke Mas Hermawan. Mas Hermawan, apakah memang sulit untuk menyeimbangkan antara ekonomi dengan kesehatan, gas dan rem? Bagaimana supaya tidak berat sebelah, tidak kebablasan juga mengambil salah satunya? Ya, memang sulit sekali kita untuk memenangkan dua-duanya. Ingin kita ekonomi kembali pulih sempurna, tetapi produktivitas menurun, orang takut kemana-mana, udah pasti ekonomi juga tidak akan tumbuh seperti normal. Tetapi di sisi lain juga berkaitan dengan COVID ini memang kita inginkan juga agar ekonomi masyarakat punya daya tahan juga. Nah inilah yang harus kita lakukan. Ketika kita tidak mampu menangkan dua-duanya, kita juga tidak mau dua-duanya terpuruk. Maka itu perlu ada istilah pemerintah kan rem dan gas begitu ya. Nah, hemat kami sebenarnya adanya relaksasi yang sudah berjalan sejak PSBB transisi seharusnya betul-betul dijadikan fase untuk persiapan peningkatan daya tahan tersebut. Baik secara kesadaran, kemudian pola hidup bersih dan sehat, peningkatan daya tahan fisik, tetapi juga peningkatan daya tahan ekonomi. Masyarakat juga harus pandai melakukan penghematan, manajemen keuangan dan lain-lain karena masa ini adalah masa kedaruratan kesehatan. Sama seperti juga ini adalah keadaan bencana. Maka itu perlakuan kita, adaptasi kebiasaan baru bermakna perilaku baru, budaya baru. Tetapi jangan lupa Mbak Zilvia, cara terkait dengan mekanisme virus ini, satu-satunya adalah dengan cara memutus mata rantai. Kalau kita biarkan tetap terlalu terbuka, semua aktivitas juga tetap berjalan normal, keramaian di fasilitas publik terus terjadi, maka memang agak sulit. Kita ingin memenangkan kesehatan, tetapi juga keterpurukan ekonomi akan jalan terus. Jadi hemat saya, selama ada waktu yang memang dianggap relaksasi oleh pemerintah, disitulah fase kita melakukan persiapan. Jadi semacam preparing toward critical moment to kick COVID-19. Ada saatnya memang kita harus menarik tuas rem darurat itu supaya memutus mata rantai. Tapi ini nggak bisa dilakukan sendirian juga oleh Pemda DKI. Ini harus melibatkan komitmen dari pemerintah pusat termasuk pemerintah-pemerintah daerah di kawasan.
Nah, model seperti ini ingin kita dapatkan buktinya dulu, ingin kita dapatkan portofolio kesuksesannya dahulu. Mudah-mudahan DKI Jakarta bisa melakukan ini dengan baik. Tetapi saya juga setuju bahwa geliat ekonomi dan daya tahan ekonomi ini harus betul-betul terencana. Tidak mungkin semuanya dibebankan pada pihak swasta juga, dikala semua ini juga menjadi tanggung jawab bersama, Mbak Zilvia. Oke, Pak Maulana, sejauh mana sebetulnya perbedaan ketika PSBB awal yang pernah kita jalani kemudian berubah ke PSBB transisi? Ketika berubah itu apakah sudah terasa Pak ada dampaknya terhadap geliat perekonomian kita atau masih belum terasa cukup signifikan? Jadi begini, dampak dari PSBB pertama dari Maret sampai Juni itu kita jangan dianggap pada saat Juni itu sampai saat ini yang sudah terjadi pelonggaran itu sudah mengembalikan kondisi kita semuanya gitu loh. Kemudian juga ditambah dengan relaksasi-relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Kita harus tahu di sini kewajiban pemerintah itu ada dua, satu pemerintah pusat dan kedua pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan di bawah Undang-Undang 28 tahun 2009. Nah, yang jadi masalah di sini, pemerintah daerah tidak pada satu daerah pun dari Sabang sampai Merauke yang memberikan relaksasi kepada pelaku usaha. Mereka tetap tarik pajak. Nah, kalau pemerintah pusat, mereka memberikan relaksasi, tapi masalahnya relaksasi itu tidak bisa dieksekut implementasinya bagi beberapa sektor. Contohnya aja seperti BLT. BLT itu kan yang diberikan kalau misalnya BPJS-nya masih tidak ada tunggakan sampai bulan Juni. Nah, kalau sektor kami sudah mati dari bulan Maret ditutup, mana mungkin nggak ada tunggakan. Tenaga kerjanya juga sudah tidak bekerja dari bulan April, Maret. Ini yang terjadi. Jadi apapun yang namanya relaksasi itu tidak optimal diterima. Kalau nggak akan mungkin terjadi adanya perdebatan baik pelaku ekonomi ataupun para pekerja di sini gitu loh. Nah, ini yang kami harapkan. Jadi kepada pemerintah juga dilihat juga yang mana yang sektor-sektor yang sudah menerapkan protokol dengan baik, ya biarkan kalau jika memang ada keterbatasan dari pemerintah juga dalam mengelola anggaran. Tapi kalau tidak, ya silakan pemerintah bisa memutuskan bahwa ini dilakukan PSBB, tapi jangan nanti bebannya ditanggung oleh masyarakat atau pelaku usaha, itu kan nggak fair. Bagaimana? Mana mungkin negara menanggung meminta bantuan kepada masyarakatnya, kan nggak lucu itu. Kecuali dia melakukan kegiatan ekonomi gitu. Sudah adakah komunikasi antara pengusaha PHRI dalam hal ini atau Apindo berkomunikasi langsung dengan Gubernur DKI Jakarta untuk menyampaikan undang-undang ini? Bahkan remnya mendadak, Mbak. Rem mendadak mana ada komunikasi, kita juga baru tahu. Makanya kan akhirnya kita malah komunikasi internal kita antara asosiasi. Apa dampaknya nanti ke depan kalau ini terjadi begitu. Jadi seharusnya setelah pengumuman pun tidak ada komunikasi lanjut dengan pelaku usaha? Belum ada. Kan ini baru, Mbak. Jadi bagaimana nanti dengan penerapannya di hari Senin, Pak? Ya, penerapan hari Senin, tambah juga rem mendadak, ya mendadak dilakukan. Kita juga, itu yang kita pikirkan sekarang, termasuk hotel kan. Ya, kami ini kan sudah ada beberapa event yang sudah di-booking, misalnya wedding dan seterusnya. Ini kan kita harus menghadapi konsumennya seperti apa. Ini sudah terjadi di waktu PSBB pertama jilid 1 ya. Jilid 2 ini dilakukan seperti itu. Jadi gimana ya, kita berusaha untuk menambah daya tahan di sini, untuk juga menghidupi pekerja di sini. Tapi semua kebijakan itu semua serba mendadak. Kita tahu ini penting, tapi juga harus dipikirkan juga dampaknya dan jangan memutuskan kebijakan tapi tidak menanggung beban, itu juga nggak bisa dong. Gitu. Oke, Mas Hermawan, ketika disampaikan soal rem darurat ini, tidak hanya pengumumannya saja yang dipersoalkan, tapi bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antara pemerintah daerah dengan sektor-sektor pelaku usaha yang akan terdampak kebijakan ini dirasa belum ada. Bahkan baru besok petunjuk teknisnya ini akan disusun, akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Nah, bagaimana IAKMI melihat persoalan koordinasi yang terjadi antara Satgas daerah dengan Satgas pusat? Apakah memang ada masalah di situ? Ya, jadi sebenarnya ini sudah kita bahas sejak awal sekali ya. Pada 12 April itu adalah PSBB pertama kali diberlakukan di DKI Jakarta. Kita juga sudah menyampaikan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan. Harmonisasi itu sifatnya horizontal, bagaimana pemerintah DKI berkoordinasi dengan pemerintah Jawa Barat, pemerintah Banten, di mana support sistemnya
itu betul-betul tidak boleh ada gap yang terlalu dalam secara kebijakan. Maka itu harus berjalan secara berkesinambungan. Tetapi ada memang yang sinkronisasi sifatnya. Bagaimana pemerintah daerah berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, bahkan Kementerian Ketenagakerjaan ya yang berkaitan dengan sektor-sektor industri dan lain-lain. Semua ini membutuhkan gerak cepat tetapi juga tepat. Nah, dari awal kita diberi ruang untuk melatih itu, tetapi sekarang memang ada perubahan nomenklatur. Perubahan nomenklatur contohnya, perubahan dari gugus tugas menjadi Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pengendalian COVID. Ini kan ada kepemimpinan dan pola koordinasi yang berubah. Apakah semua itu sudah diadaptasi dengan baik atau sudah berjalan dengan baik atau belum? Itu hanya pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang mampu menjawabnya. Tetapi kami dari praktisi kesehatan masyarakat, khusus berkaitan dengan kebijakan kesehatan sudah sering memberikan pandangan-pandangan ini yang tidak boleh ada gap yang mendalam antara koordinasi vertikal maupun koordinasi horizontal di antara lingkup pemerintahan. Mbak Zilvia. Baik, terima kasih Mas Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI dan juga Wakil Ketua PHRI Bapak Maulana Yusran telah bergabung bersama kami.